Aduh, Bu Sari, tolongin saya, Bu. Saya benar-benar bingung mau mengadu ke siapa lagi, kalau bukan ke tetangga paling baik seperti Ibu. Jeng Titi, ada apa kok mukanya ditekuk begitu? Tumben pagi-pagi sudah mampir. Ini loh, Bu, token listrik saya bunyi terus dari semalam. Mana di rumah gak ada uang sepeser pun. Malu saya sama tetangga kalau sampai gelap-gelapan nanti malam. Waduh, saya juga lagi pas-pasan ini, Jeng. Suami belum gajian. Cuma 100.000 kok, Bu. Masa Ibu gak ada? Saya janji, besok sore kalau suami saya kirim uang, langsung saya balikin di depan muka Ibu. Sumpah deh. Bener ya besok sore. Soalnya uang ini mau dipakai buat beli vitamin Riko. Dia lagi kurang sehat. Iya, Bu Sari sayang. Saya ini bukan orang baru di sini. Masa Ibu nggak percaya sama saya? Besok sore ya, catat itu. Ya sudah, sebentar saya ambilkan di dalam. Halah, cuma 100.000 aja pakai nanya-nanya buat vitamin segala. Pelit banget jadi orang. Ini uangnya, Jeng. Tolong ya, besok sore jangan sampai lewat. Aman, Bu. Makasih ya. Ibu memang malaikat penolong saya. Saya pamit dulu, mau langsung isi token. Token sih masih banyak. Mending buat beli bakso sama pulsa buat main medsos. Lumayan. Bu Titi, mau bayar hutang yang kemarin ya? Totalnya sudah 200.000 loh, Bu. Aduh, Mbak Lastri, kok yang dibahas hutang terus sih? Kayak saya mau lari ke luar negeri aja. Bukan gitu, Bu. Modal saya muter terus. Kalau nggak dibayar-bayar, saya nggak bisa stok barang lagi. Iya, nanti saya bayar sekalian sama belanjaan hari ini. Saya mau ambil beras 10 kilo, minyak goreng 2 liter, sama telur 1 peti ya. Maaf Bu Titi, bukannya saya pelit, tapi bayar dulu dong yang kemarin. Masa mau nambah lagi? Loh, Mbak ini gimana sih? Saya ini pelanggan setia. Mbak mau saya pindah belanja ke warung sebelah? Nanti warung Mbak sepi loh kalau saya nggak promosiin ke ibu-ibu pengajian. Ya nggak gitu, Bu. Tapi... Sudahlah, jangan banyak tapi-tapi. Catat dulu aja. Hari Senin, saya ada uang arisan masuk. Semuanya saya lunasin sampai akar-akarnya. Percaya sama saya. Janji ya, Senin besok. Duh, Mbak Lastri ini cerewet banget ya. Iya, janji. Cepet bungkusin berasnya. Saya sudah lapar ini mau masak enak di rumah. Ya sudah, saya ambilkan. Tapi tolong ya Bu, jangan menghilang lagi kayak bulan lalu. Psst, berisik. Cepetan. Nah, gitu dong. Jadi orang itu jangan kaku-kaku banget. Nanti rezekinya seret. Jeng Titi, tunggu sebentar. Aduh, Bu Sari, ada apa ya? Saya lagi buru-buru nih. Kaki saya pegal habis jalan-jalan. Jeng, sekarang sudah lewat 2 hari dari janji Jeng Titi. Mana uang 100.000-nya? Riko badannya panas banget. Saya mau bawa ke klinik. Uang apa ya, Bu Sari? Kok tiba-tiba nagih uang? Astaga, Jeng. Uang buat token listrik 2 hari lalu. Kan Jeng Titi janji besok sorenya dibalikin. Oh alah, uang itu. Duh, Bu Sari, masa uang segitu aja ditagih-tagih di jalan begini? Malu-maluin saya aja. Bukannya gitu, Jeng. Anak saya sakit. Saya lagi butuh banget uang itu. Ya, salah ibu sendiri kenapa nggak punya tabungan? Jangan nyalahin saya dong. Lagian uangnya sudah saya pakai buat beli keperluan lain yang lebih penting. Tapi itu kan hak saya, Jeng. Jeng Titi kan sudah janji. Janji itu kan kalau ada uangnya. Sekarang saya lagi nggak ada. Lihat nih, saya baru habis belanja baju, nggak ada sisa.
Ibu sabar sedikit kenapa sih? Kayak orang susah aja. Loh, kok Jeng Titi jadi galakan? Jen yang hutang, Jen yang marah-marah. Habisnya ibu berisik. Sudah saya capek. Nanti kalau saya ingat saya bayar. Kalau saya lupa, ya sudah, anggap saja sedekah. Ibu kan orang baik, masa sama tetangga hitung-hitungan? Tega banget kamu, Ti. Anakku lagi sakit. Bawa aja ke puskesmas. Gratis kan? Gak usah drama deh. Permisi. Selamat malam Bu Titi, bisa bicara sebentar? Bu RT, ada apa ya malam-malam begini? Tumben bawa Mbak Lastri juga. Begini Bu Titi, saya dapat laporan dari Mbak Lastri dan Bu Sari soal hutang-hutang ibu yang katanya sulit sekali ditagih. Laporan? Duh, kayak di kantor polisi aja pakai laporan segala. Mereka itu cuma iri sama saya, Bu RT. Iri gimana? Hutang kamu di warungku sudah hampir 500.000 kalau ditotal semua, Ti. Kamu janji Senin bayar, tapi tadi ditagih malah bilang nggak pernah ngambil beras. Ya memang saya nggak merasa ngambil sebanyak itu. Mbak Lastri kali yang salah catat. Mungkin Mbak ngelamun pas nulis. Enak aja, ini ada bukunya. Ada tanda tangan kamu juga. Bisa saja itu dipalsukan. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa dipalsu? Sudah, jangan ribut. Bu Titi, sebagai warga di sini, tolonglah jaga nama baik. Kasihan Bu Sari, anaknya masuk rumah sakit tadi sore dan dia nggak punya pegangan uang sama sekali. Halah, Bu RT jangan mau dibohongi sama muka melasnya si Sari itu. Dia itu cuma mau cari simpati aja. Paling anaknya cuma demam biasa. Bu Titi, bicaranya tolong dijaga. Itu tetangga kamu sendiri. Bodoh amat. Saya nggak punya urusan sama mereka. Kalau nggak punya uang, ya jangan sok-sokan mau ngobatin anak ke tempat mahal. Intinya, saya sekarang nggak punya uang. Mau apa? Mau lapor polisi? Silahkan. Kamu benar-benar keterlaluan ya, Ti. Manusia nggak punya hati. Terserah apa kata kalian. Sekarang silahkan pergi dari rumah saya. Saya mau istirahat. Ganggu orang aja. Bodoh banget mereka. Mau-mauan dipinjami uang. Uang ada, tapi ya mending buat aku beli emas atau tas baru lah, daripada buat bayar hutang ke mereka. Rugi dong aku. Bu Sari, kasihan deh anaknya sakit. Tapi ya itu bukan urusanku. Siapa suruh jadi orang miskin? Besok aku mau ke pasar lagi, cari target baru. Kayaknya Bu Haji di ujung jalan itu bisa diprospek. Hidup itu harus pintar. Kalau bisa pakai uang orang lain, kenapa harus pakai uang sendiri? Tapi kok tiba-tiba dadaku agak sesak ya? Mungkin karena kebanyakan tertawa tadi. Sudahlah, tidur saja. Besok harus tampil cantik buat nipu. Maksudku buat cari pinjaman lagi. Kok rasanya sakit banget tenggorokan aku. Duh, air mana? Aduh, dada saya kenapa sih? Rasanya kayak ditimpa batu besar. Ini pasti gara-gara semalam berdebat sama si Lastri sama Bu Erta. Hawa negatif mereka nular ke saya. Duh, kok pusing banget. Mana haus lagi. Tapi saya harus tetap pergi. Saya dengar Bu Haji mau bagi-bagi sembako gratis hari ini. Saya harus jadi yang pertama di sana. Lumayan, bisa buat stok sebulan tanpa perlu keluar uang sepeser pun. Wajah saya kok agak pucat ya. Pakai bedak tebal dikit deh, biar tetap kelihatan mentereng. Jangan sampai orang tahu saya lagi drop. Pokoknya hari ini harus dapat banyak. Hutang-hutang kemarin? Masa bodoh. Biar mereka teriak-teriak sampai tenggorokan kering, saya nggak akan bayar. Ayo Ti, semangat. Cari mangsa baru. Hidup enak tanpa modal itu seni. Loh, itu ada bendera kuning.
Siapa yang mati? Jangan-jangan si Sari. Heh, Titi, berhenti kamu. Apa sih Mbak Lastri? Baru siang sudah teriak-teriak. Gak sopan ada orang meninggal. Gak sopan kamu bilang. Kamu tahu siapa yang meninggal? Riko, Ti. Riko meninggal. Ya mau gimana lagi? Namanya juga umur. Sudah takdirnya. Takdir kamu bilang. Dia meninggal karena telat dibawa ke rumah sakit. Bu Sari gak punya uang sepeser pun karena uangnya kamu bawa dan gak kamu balikin. Kok nyalahin saya? Saya kan cuma pinjam 100.000. Masa 100.000 bisa bikin orang mati? Jangan mengada-ada deh. 100.000 bagi kamu mungkin buat beli bedak, tapi buat Bu Sari itu nyawa anaknya, Ti. Kamu bener-bener manusia iblis. Sudahlah, saya malas debat sama orang emosian. Saya mau ke rumah Bu Haji. Kamu gak punya hati nurani ya? Tetangga berduka, kamu malah mau nyari gratisan. Permisi, saya mau ambil jatah sembako. Mana bagian saya? Bu Titi, lebih baik ibu pulang sekarang juga. Loh, kenapa? Saya kan warga sini juga. Saya berhak dapat sembako gratis. Kami sudah sepakat, warga yang tidak punya empati dan sering merugikan tetangga tidak berhak mendapatkan bantuan apapun dari lingkungan ini. Ini diskriminasi. Saya laporin kalian semua ya. Laporin aja. Kamu itu tukang tipu, Ti. Hutang ke saya 50.000 buat beli susu anak. Taunya anaknya aja nggak ada. Kamu malah beli pulsa. Iya, ke saya juga hutang 100.000 katanya buat berobat ibu kamu. Padahal ibu kamu sudah meninggal 5 tahun lalu. Heh, kalian semua kompak ya mau menjatuhkan saya? Dasar iri. Bilang aja kalian sirik. Lihat saya tetap bisa gaya meskipun nggak kerja. Cukup Bu Titi. Kekejaman ibu ke Bu Sari hari ini sudah keterlaluan. Uang yang ibu bawa itu adalah harapan terakhir anak kecil yang sekarang sudah di liang lahat. Halah, drama. Semua itu cuma kebetulan. Lepasin saya mau sembako itu. Darah? Kok... Tolong saya. Dada saya sakit sekali. Kenapa nggak ada yang mau berhenti? Saya sesak. Sakit. Ya Tuhan, sakit sekali. Seperti ada yang mencekik leher saya. Apa ini karena uang Bu Sari? Apa ini karena hutang Mbak Lastri? Enggak mungkin. Saya nggak salah. Mereka yang bodoh. Uangku terbang. Tolong, jangan pergi. Kenapa uang-uang ini rasanya seperti kertas sampah sekarang? Saya butuh napas, bukan uang ini. Sari, maaf. Sari, Riko. Astagfirullah, Bu Titi. Kondisinya sudah sangat parah. Biarkan saja Bu RT, biar dia merasakan bagaimana rasanya butuh pertolongan tapi diabaikan, sama seperti dia mengabaikan tangisan Bu Sari. Tolong bawa ke rumah sakit. Rumah sakit, Jeng? Uang untuk ke rumah sakit sudah Jeng pakai buat beli baju baru kemarin kan? Sari, maaf. Ini uangnya. Simpan saja uang itu, Jeng. Uang itu tidak bisa menghidupkan anak saya lagi. Sekarang, nikmatilah hasil dari kejujuranmu selama ini. Jangan tinggalkan saya. Gelap. Di sini gelap. Kami akan panggil ambulans, tapi itu pun kalau mereka mau datang cepat. Kami sudah lepas tangan, Bu Titi. Tidak, jangan tinggalkan saya sendiri.
Saya takut. Hutangnya lunas, dibayar dengan nyawanya sendiri. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah meremehkan hak orang lain, karena kita tidak pernah tahu kapan doa orang yang terzalimi itu dikabulkan.